Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat selalu ya. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan melakukan pembelajaran terkait mata pelajaran kita yang sudah minggu lalu kita juga sudah masuk. Nah, ini gambar manufaktur ya, anak. Dari kemarin kita sudah mempelajari tentang awal ya, bab awal, ini pengenalan program CAD, dan nanti kita akan masuk pada pembahasan baru ya. Sebelum kita mulai kelas, baiknya kita berdoa dulu anak-anak agar nanti pelajaran kita diberi kemudahan. Untuk Haris, tolong dipimpin Haris, untuk doanya Haris. Mari teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih, Pak. Monggo. Terima kasih Haris atas bantuannya. Kemudian hari ini saya absen dulu ya. Untuk absen pertama Aris Setiawan. Di mana Aris? Oh, Aris hadir. Yang kedua Dwi Okrin. Oh, hadir. Yang terakhir Eko. Di mana Eko? Hadir. Oh, terima kasih ya. Dari ini saya rasa sudah lengkap. Baik anak-anak, saya buka dulu untuk slide presentasinya. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, sudah mampu tampil anak-anak? Dilihat semua? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut untuk masuk ke materi. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengenalan awal program CAD yang dimana kita memakai AutoCAD pada pelajaran ini. Nah, untuk materi pertama kemarin kalian sudah mempelajari dasar-dasarnya berupa toolbar draw untuk memulai menggambar garis, circle, rectangle, dan lain-lain. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi selanjutnya, yakni toolbar modify atau modifikasi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk kompetensi dasar yang diajarkan pada materi ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan modifikasi gambar CAD 2D. Untuk pengetahuan dan untuk keterampilannya, mendemonstrasikan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2D. Nah, dari kompetensi ini kalian nanti akan diminta untuk memahami fungsi perintah, di mana di sini nanti ada tes yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Di sini kalian dituntut untuk mendemonstrasikan fungsi perintah, di mana nanti di akhir pembelajaran kalian akan dibentuk sebuah kelompok. Nah, di mana nanti kalian akan ada 3 kelompok yang masing-masing nanti saya bagi sesuai absen kalian. Nah, tugasnya nanti bisa dilihat pada job sheet yang akan saya sampaikan di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yang pertama menggugah minat dan menyatakan fungsi perintah toolbar sketch dan lain sebagainya. Yang kedua, menguasai materi mengenai operasi fungsi perintah toolbar sketch, offset, array, jumper, dan fillet. Nah, menyajikan modifikasi gambar kerja dari penggunaan fungsi perintah toolbar sketch, offset, array, dan lain-lain. Kemudian menerapkan fungsi perintah toolbar sketch, offset, array, jumper, dan fillet untuk inovasi gambar kerja. Nah, materi yang pertama kemarin kita sudah mulai dengan
Trubal Draw. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada pertanyaan untuk kalian jawab. Sekarang kita masuk yang kedua, menguasai materi mengenai operasi fungsi. Nah, di materi ini nanti kalian dituntut untuk bisa menguasai materi. Nah, pada pembelajaran nanti saya akan menyelipkan video pembelajaran untuk fungsi offset, array, jumper, dan fillet. Nanti kalian harus menyimak supaya apa? Supaya kalian bisa mengoperasikan dengan baik selain dari saya sendiri sebagai guru kalian. Kita ulas dulu untuk materi kemarin ya. Kita mempelajari tentang toolbar draw dan juga menyinggung sedikit tentang toolbar scan ya. Untuk pertanyaan awal ini kira-kira siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Barangkali Aris bisa menjawab, Aris. Belum Pak, masih belum ngerti ya Pak. Oh belum ya. Saya Pak, Oh iya Pak. Eko coba dijawab Eko. Itu yang diklik untuk membuat sket Pak. Toolbar sket itu yang kita klik nanti kalau membuat sket. Kalau kita mau buat garis kita klik sket itu Pak. Klik toolbar sket itu Pak. Ya, kita tampung jawabannya ya. Kemudian pertanyaan kedua. Pak. Ini sebutkan 3 toolbar sket yang Anda ketahui. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti dapat nilai. Barangkali Fajar bisa jawab, Fajar. Ya Pak. Yang Ya, pertama Fajar. Oke, silakan. line apa ya Pak? Oh ya, line terus. Yang pertama line. Ya. Terus ada rectangle. Oh, rectangle. Terus apa lagi? Kurang 1, Ya. minimal 3. Terakhir. Terus yang ketiga trim apa ya Pak? Oh trim ya, apa trim. ya? Trim. Kita tampung dulu jawabannya, nanti kita tampilkan. Oke, terima kasih Fajar. Kita lanjut. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir. Jelaskan fungsi dari tool copy. Ayo, saya buka kembali untuk menjawab pertanyaan ketiga. Siapa yang bisa? saya Pak. Oh iya, silakan, Ya, Pak. silakan Pak. Silakan, Dwi Okrin. Ya, untuk menggandakan objek benda yang dibuat Pak. Oh ya, kita lihat nanti, dicek ya. Saya tampung Ya, Pak. jawabannya, sudah saya tulis. Oke, kita balik ke pertanyaan pertama yang dijawab Eko tadi. Apa yang Anda ketahui tentang toolbar sket? Nah, di sini jawabannya. Toolbar sket alat yang digunakan untuk membuat gambar kerja. Jawabannya mirip ya. Saya anggap betul. Terima kasih Eko. Terima kasih. Eko menyimak Terima kasih, pelajaran Pak. materi kemarin ternyata. Oke. Yang Terima kedua, kasih. pertanyaannya tadi dijawab oleh Fajar ya. Tentang menyebutkan 3 toolbar sket yang diketahui. Kita lihat. Tadi Fajar menjawab line, rectangle, dan trim. Oke. Nah, benar ya. Ini saya juga memasukkan 3 itu yang paling mudah diingat, tapi sebenarnya ada banyak. Tapi tidak apa-apa, karena saya meminta Anda menyebutkan 3 toolbar saja. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dijawab oleh Dwi Okrin tadi tentang fungsi dari copy. Kita lihat jawabannya. Menggandengkan objek benda yang dibuat. Nah, kenapa? Karena copy sendiri itu artinya menggandakan dalam bahasa Inggris ya, diartikan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kalian bertiga menyimak pelajaran kemarin ya. Terima kasih, aplaus untuk kalian semua. Oke, kita lanjut untuk masuk pada materi inti. Di sini kita sudah masuk pertanyaan apa itu toolbar modify. Nah,
Barangkali dari kalian ada yang bisa menjawab, karena kemarin saya minta di akhir materi pertama kalian membuka modul untuk melajari materi ini biar tidak ada kesulitan ketika kalian nanti masuk materi pembelajaran modify. Oke, ada yang bisa jawab? Ini kasih saya nilai plus nanti. Saya Pak. Oh, monggo. Koko, silakan Koko dijawab Koko. Apa Koko? Saya Pak. Saya. Ya, silakan dijawab. Ya. Oke. Modify itu sebuah toolbar yang berisi perintah pengeditan objek sederhana, Pak. Oke. Baik ya, saya tampung. Ada lagi yang bisa jawab? Nah, cukup ya. Oke, kita buka. Nah, toolbar modify adalah toolbar yang berisi perintah-perintah pengeditan objek sederhana ya dalam AutoCAD. Contohnya seperti penggandaan, copy, pemindahan, move, kemudian pencerminan mirror, perputaran rotate, dan pemisahan atau trim, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat pada toolbar modify. Oke, sebelum itu ini kalian sudah di lab, kemudian buka saja laptopnya dulu ya Mas ya. Di situ sudah ada program AutoCAD, silakan kalian buka programnya. Kita nanti sampaikan materi sekaligus nanti kalian melihat di AutoCAD itu sendiri seperti apa programnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, untuk memunculkan toolbar modify itu adalah kita dengan klik sembarang ikon yang ada di display ya. Kemudian memilih modify. Setelah itu ditempatkan di tempat yang tempatkan di posisi yang dihendaki. Nah, dan berikut ini contoh-contoh dari toolbar modify. Nah, ini dari kiri ke kanan ada banyak sekali dan ini masih ada lagi ya. Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, apa saja yang ada di toolbar modify? Oke, kira-kira dari sini kalian bisa melihat dan mengerti ya, seperti tadi ada lambang pensil ini Mas ya. Anak-anak dilihat ini ada lambang pensil, namanya adalah eras. Eras itu berarti menghapus ya, fungsinya menghapus objek yang telah diseleksi. Kemudian ada fungsi copy. Ya, copy seperti tadi dijawab oleh siapa tadi? Oleh Dwi ya, adalah menggunakan objek yang telah diseleksi. Ada juga lambang ini segitiga siku ya, segitiga siku dua arah ya, ini namanya mirror ya. Fungsinya mencerminkan objek yang telah diseleksi. Nah, di sini ada shortcut keyboard, ini tombol di keyboard untuk mempermudah ya. Kita tidak perlu klik, tinggal ketik saja. Kalau tadi erasku E plus enter, nanti langsung keluar menu untuk eras ya, fungsi eras. Kemudian copy CO atau CP, kalau yang mirror itu MI ya. Kemudian ini offset ya. Offset adalah ya fungsi objek adalah sebuah perintah untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Jadi nanti tugasnya dari perintah ini adalah membuat benda serupa ya, dan menggandakannya, memperbesar atau memperkecil dari ukuran aslinya. Setelah itu array mempunyai fungsi apa? Menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan ya. Kemudian ada move, rotate ya, move untuk memindahkan objek yang diseleksi, rotate untuk memutar objek. Kemudian scale ya, scale ini membesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi. Misal dari saya minta kalian ada gambar kerja berukuran 100 mili. Misal saya minta
Fajar perkecil gambar tersebut ke ukuran 1:5. Nah ini Fajar nanti bisa memanfaatkan fungsi scale dengan terlebih dahulu menseleksi objek yang mau diperkecil. Nah, kemudian ada stretch. Stretch adalah memindahkan, memanjangkan, memendekkan atau mengubah bentuk objek yang diseleksi. Nah, lanjut trim. Trim ini adalah ya fungsi toolbar yang berfungsi untuk memotong garis yang berpotongan dengan garis lain. Fungsi utama trim ini adalah menghilangkan bagian dari gambar kerja yang berpotongan yang ingin kita hapus agar gambar kerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, misal ada perpotongan antara dua garis dan garis yang satu ingin kita hilangkan, kita bisa membuat garis itu hilang dengan menggunakan fungsi trim, tentunya dengan menseleksi dulu gambar kerja yang ingin kita trim. Kemudian kita ada fungsi extend. Extend berfungsi untuk memperpanjang garis sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian ada break at point. Break at point ini memotong garis menjadi dua bagian di satu titik. Kemudian ada lagi break. Ya, break itu memotong garis menjadi dua bagian di satu titik. Kemudian join. Join artinya menggabungkan beberapa objek yang telah diseleksi menjadi satu objek. Pak, tanya Pak, itu dicatat nggak Pak? Kami nyatat nggak Pak? Ini nanti saya share saja materinya ke anak-anak biar nanti bisa dipelajari di rumah, biar enak nanti ketika kalian mengerjakan tugas dari saya. Oke, saya lanjut Ya, Pak. sebentar ya. Ya Pak. Kita lanjut ke toolbar chamfer. Di sini chamfer berfungsi untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan garis miring. Nanti penggunaan chamfer ini bisa kalian aplikasikan pada saat penggunaan penggambaran mur dan baut, karena sisi dari mur dan baut itu pasti di chamfer sesuai dengan praktek yang sudah kalian pada pemesinan bubut ya. Ada chamfer. Yang selanjutnya fillet. Fillet ini fungsinya membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung atau busur lingkaran. Sama ya, ada juga itu baut yang ujungnya setengah lingkaran. Ya, cara penggambarannya itu menggunakan fillet. Nah, nanti kita bisa lihat di video pembelajaran. Kemudian terakhir ini explode ya. Explode itu memecah objek yang telah diseleksi. Ya, sebelumnya objek yang sudah jadi satu itu kalian seleksi. Kemudian kalian klik menu explode ini sehingga objek yang jadi satu tadi bisa kalian pecah jadi satu persatu bagian lain ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara pengaplikasian toolbar modify? Oke ya. Nah, toolbar modify diterapkan untuk membentuk objek sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang kedua, banyaknya tools yang ada pada modify memungkinkan pembentukan gambar dengan memanfaatkan fungsi dari masing-masing tool tersebut. Nah, di sini Mas ya, anak-anak perhatikan, toolbar modify penerapannya adalah untuk membentuk objek sesuai dengan yang diinginkan, karena pada toolbar modify tadi terdapat banyak sekali fungsi. Ada untuk memotong, menggandakan, membuat offset, membuat array, dan lain-lain, jumper dan fillet juga ya. Karena pada pembuatan gambar kerja yang berhubungan dengan pemesinan, seringkali kita menjumpai proses seperti itu. Kebanyakan yang dipakai adalah proses offset, proses array, kemudian proses jumper, proses fillet ya. Dan juga yang paling penting adalah skala ketika kalian diminta untuk mengerjakan benda kerja yang diperkecil atau diperbesar. Kemudian yang kedua, banyak tool yang ada pada modify mungkin membutuhkan gambar dengan memanfaatkan fungsi dari masing-masing tool tersebut. Nah, seperti kembali yang saya jelaskan tadi, fungsi dari tool ini adalah memungkinkan pembentukan gambar sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa yang sesuai dengan job sheet yang kalian buat nanti bisa terbentuk dengan baik. Selanjutnya
toolbar offset ya. Kita sudah masuk materi inti ya untuk pembelajaran kita kali ini, yakni penggunaan toolbar offset, array, jumper, dan fillet. Nah, untuk toolbar offset sendiri, kira-kira dari kalian ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan dan menjawab. Nanti saya kasih nilai. Ayo. Pak. Ya, Eko silakan dijawab Eko. Itu untuk nambah garis itu Pak, misalnya ada garis 1, kita tambah garis lagi satunya ke kanan atau ke kiri, tapi dikasih ukuran gitu Pak. Begitu Pak? Mungkin agak kurang tepat ya. Agak Ya kurang Pak. tepat. Bisa dijawab yang lain? Barangkali Koko atau siapa yang mungkin bisa jawab? Silakan. Baik Pak, untuk menggunakan garis Pak, tapi untuk posisi vertikal ataupun horizontal Pak. Oke, lebih tepatnya sudah masuk ya, lebih tepatnya menggandakan objek ya. Karena banyak yang bisa digandakan, bukan hanya garis saja. Oke, terima kasih Joko atas penjelasannya tadi. Nah ini ya, dari yang Bapak kutip dari modul yang Bapak kutip, ini toolbar offset dijelaskan sebagai perintah yang digunakan untuk membuat objek yang sejajar dengan objek asalnya. Jadi atau juga bisa diartikan membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Jadi fungsi offset ini sebenarnya lebih kepada pembuatan benda atau objek yang serupa ya, sama, cuma nanti bisa beda ukuran. Tapi titik utama tetap ada pada objek pertama yang diseleksi. Nah, coba ini ada gambarnya ya. Nah, contoh kita menerapkan objek berupa garis ya, sebelum di offset dan setelah di offset. Nah, seperti ini. Ya. Karena apa? Sepertinya ya, kalau saya lihat dari penggunaan toolnya itu, antara offset dan copy itu ada sedikit kemiripan. Bedanya, copy tidak bisa merubah benda Oke, maaf ya, terganggu label sekolah. Selanjutnya kita tadi ya perbedaan antara offset dan copy. Kalau copy itu hanya bisa mereplika atau menggandakan benda dengan ukuran yang sama saja. Tetapi offset itu bisa menggandakan benda dan juga bisa merubah ukuran benda tersebut asalkan bentuk bendanya masih sama. Seperti ini ya. Nah, ini bisa, misal ini mau diperkecil yang B itu bisa pakai offset. Ya, kalau cuma copy itu hanya bisa menggandakan dengan bentuk yang sama, ukuran yang sama. Oke. Ini saya akan menunjukkan video satu persatu ketika pembahasan materi ini selesai dulu ya. Jadi biar enak nanti. Gimana anak-anak, mau langsung nonton videonya atau nanti terakhir saja setelah diselesaikan penjelasan materi? Tonton videonya Pak. Pak. Gimana, Aris? Tonton videonya dulu aja. Oh, tonton videonya Ya. dulu. Oke. Kita lihat dulu untuk video menggambar offset ya. Ini Bapak ambil dari sumbernya Langit 7 ya. Mungkin nanti anak-anak bisa akses juga di situ. Oke, sekarang kita nonton. Untuk perintah modify yang keempat, kita coba untuk perintah offset ya. Ada perintah offset ini berfungsi untuk membuat objek yang sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Itu kalau ada objek geometri tertentu.
Tapi kalau pada garis itu bisa untuk mengindah, mengcopy dan mengcopy objek garis ke sisi yang lainnya dengan cara tertentu atau pada posisi tertentu. Pada toolbar di sini simbolnya adalah semacam ini. Ya. Ini Bisa dilihat ya anak-anak, itu fungsi offsetnya ya. itu bisa menggunakan ikon toolbar atau dengan komen perintah ketika pada keyboard itu O enter huruf O kemudian tekan enter. Nah, seperti Oke, yang saya nah, sampaikan awal tadi, untuk shortcut keyboardnya seperti itu, O enter. ukuran ini 100 kemudian 50. Saya akan offset ke dalam dan keluar, dalam sejauh 10, keluar juga sejauh 10. Jadi masing-masing ada pengurangan ukuran 10. Jadi kalau dari keluar, maaf, ke dalam berarti 90, 40 dan seterusnya. Kita coba. Nah, Kita klik. ini mulai penggunaan fungsinya ya, diaplikasikan pada objek. Ya. Di sini ditanyakan specific offset distance. Ya. Saya ingin memasukkan nilai sebesar 10. Ini besaran offset 10, ya, enter. Select offset, select object to offset. Ini adalah ini. Kemudian saya klik, kalau mau masuk ke dalam berarti klik yang di dalam. Ya. Perintah ini sebentar, kesalahan teknis ya. klik. Ya, jadi tadi ketika membuat offset ya, itu ketika kalian sudah membuat ukuran dan mengarahkan seleksi ke benda kerja, objek, kemudian kalian menentukan kemana arah offset tadi akan diarahkan. Ketika kalian mengarahkan ke dalam, jadi bentuknya menjadi mengecil. Ketika kalian mengarahkan ke luar, berarti akan menjadi perbesaran ukuran tanpa mengurangi bentuk dari objek yang dibuat. 90, 40 dan seterusnya. Di sini Izin ke belakang Pak Guru. Oh ya, silakan Koko, jangan lama-lama. 10, ya. Klik. Select object. Kali ini mau saya offset keluar, saya klik lagi. Nah, itu ditarik keluar ya, memperbesar objeknya. Juga masih bisa digunakan lagi. Misal ini mau saya offset ke dalam, saya klik cek dan saya klik di dalam. Yang ini juga terus klik. Untuk mengakhiri bisa tekan atau space. Nah, ini dari objek. Ini tadi yang asli adalah 150, saya offset ke dalam 10, keluar juga 10. Itu kalau misalnya saya mau offset berupa objek geometri, ya, polygon, tempat. Kalau misalnya saya ingin offset berupa objek garis, bisa. Kita coba. Specific object distance. Saya masukkan nilai 10.
kemudian saya select offset objeknya, saya klik start array. Ini adalah hasil offset. Ini kalau masuk kotak sini ini berarti masih bisa digunakan. Ukurannya nanti select lagi objek yang mau offset misalnya ini. Ya Pak Mam. Atau ini offset Ya, Baris. Ya, Pak. Kalau misalnya nanti videonya itu dibagikan di share gitu boleh nggak Pak, biar kita bisa pelajari di rumah, karena kalau hanya lihat sekali 2 kali saya sulit untuk mengerti ya Pak. Oh, ya, Haris. Nanti di akhir pembelajaran Bapak share materinya ke kalian sebagai bahan acuan atau mungkin nanti bisa dibuat referensi untuk pengembangan tugas kalian selanjutnya. Jadi siapkan HP kalian, Pak, kabel data paling tidak untuk nanti saya colok ke laptop saya ya. Saya lanjut dulu. Ya Pak. dan selesai escape update paragraf. Demikian ya, benar ya. Oke, biasanya step by step. Itu yang berbahagia, terima kasih sudah Oke. Video pertama berakhir ya untuk fungsi offset. Kita menginjak toolbar selanjutnya, yakni toolbar array, karena kita tadi sudah memaparkan untuk tujuan pembelajarannya. Kita memahami materi tentang toolbar offset, array, jumper, dan fillet. Nah, ini sudah masuk toolbar kedua, yakni toolbar array. Di toolbar array ini ya, kalian pertemuan kemarin sudah Bapak minta juga untuk mempelajari toolbar-toolbar yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, untuk toolbar array sendiri saya minta Joko. Apa Joko, kira-kira Joko untuk toolbar array ini penjelasannya gimana? Baik Pak, array itu untuk menggandakan seperti di copy Pak, fungsi copy, tapi di situ bisa banyak Pak, ada yang melingkar, ada yang lurus, ada yang kotak Pak, di array itu Pak. Iya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, toolbar array ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah duplikat objek. Posisi duplikasi bisa membentuk lingkaran, bener seperti yang Joko bilang tadi, kolom, baris maupun paduan antara kolom dan baris. Oke, berarti Joko sudah mempelajari materi ini sebelum dimulai pembahasannya ya, seperti yang Bapak harapkan pada minggu lalu. Terima kasih Joko. Oke, selanjutnya dalam perintah array ini terdapat dua pilihan, yaitu rectangular array dan polar array. Rectangular array berarti membentuk apa? Membentuk kolom baris ya, atau perpaduan antara kolom dan baris. Nah, jika array itu berarti penggandaannya membentuknya apa? Melingkar seperti jarum jam. Nah, pengaplikasian untuk seperti ini kalau di kehidupan nyata, saya kasih satu contoh, mungkin bisa diaplikasikan pada pembuatan rancangan roda ya, roda, karena di roda itu kan ada misal jeruji ya, itu bisa pakai perintah array ini membuat simulasinya. Oke, kita lanjut. Nah, masuk rectangular array. Nah, array jenis ini merupakan array yang menduplikasi objek ke dalam bentuk baris, kolom, atau keduanya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah window, jendela daripada array ya. Di sini ada pilihannya rectangular array dan bisa penjelasannya bisa dilihat pada keterangan di sebelah kanan gambar. Ya, kita lihat rectangular array adalah bagian yang sedang terpilih A. Nah, ini terpilih ini A ya. Untuk menggunakan rectangular array kita akan disuruh mengisi jumlah baris atau row yang dikehendaki. Nah, row atau baris yang dikehendaki, dan previewnya ada di sini. Ya, preview ada di sini. Ini untuk kalian lihat posisinya seperti apa. Kemudian
jumlah kolom yang dikehendaki D. D ini jumlah kolom yang dikehendaki. Kalau H tadi baris, kemudian D ini kolom. Selain itu, kita juga akan diminta memasukkan parameter-parameter seperti jarak antar baris. Nah, jarak antar baris ya, row offset, kolom offset ya, ini jarak antar baris. Antar baris ini angka 1 berarti apa? 1 mm ya. 1. Kita sesuaikan dengan penggambaran objek atau gambar kerja yang kita inginkan, desainnya seperti apa. Oke, kita masuk materi selanjutnya, polar array selanjutnya ya, tadi ada rectangular, sekarang polar. Polar ini berarti melingkar. Nah, gambarnya bisa dilihat di sini. Ada pilihan polar array. Bentuknya melingkar mengelilingi center point atau titik tengah, titik lingkaran pusat ya. Kemudian kita lihat keterangannya. Nah, di sini jika Anda ingin menduplikasi objek menjadi duplikat dengan posisi melingkar, Anda harus menggunakan polar array. Nah, polar array untuk mengaktifkan polar array, klik pilihan polar array seperti dilihat pada gambar samping ya. Setelah Anda mengaktifkan tersebut akan muncul kotak dialog seperti dilihat pada gambar. Dan ini nanti kalian isi sesuai dengan apa? Dengan jumlah kopian yang Anda inginkan. Nah, angle to fill ini berapa? Jadi perputarannya dihitung 360 derajat, berarti melingkar penuh. Karena ini ya, kalau ini dikurangi sudutnya berarti ya sesuai dengan perputaran arah jamnya. Kalau 360 ya full bulat ya. Oke, lebih tepatnya kita lihat saja video di slide yang selanjutnya agar kalian bisa lebih memahami. Oke, kita lihat videonya. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu pada perintah fake, yaitu perintah array. Ini ikonnya. Kemudian array itu sendiri berfungsi untuk menggantikan objek yang telah dipilih dengan jarak antar objek dan jumlah objek yang bisa ditentukan. Bisa dengan cara klik ikon ini atau tekan R kemudian enter. Saya sudah menyiapkan sebuah objek berbentuk segi panjang rectangle dengan ukuran 100x50. Di sini saya akan mencoba menggandakan objek tersebut dengan jarak dan jumlah tertentu. Seperti di sini. Kemudian lihat di command line, saya ikuti select object. Setelah select object, klik kanan, akan muncul seperti ini. Bagi pengguna AutoCAD 2010 atau versi sebelumnya mungkin akan berbeda, karena di sana akan muncul submenu window dan baru di mana ada settingan. Tapi intinya nanti sama, yang di setting adalah jumlah kolom, ya tiap kolom itu ya, berapa, kemudian garisnya ada berapa, setting sama saja. Oke, kita lanjutkan, jadi nanti kita bisa menyesuaikan. Perhatikan, ini jumlah kolom ada 1, 2, 3, 4. Cek di sini kolom 4. Ini ada 4, saya rubah menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk yang baris ada 3, 1, 2, 3, saya rubah menjadi 4. Oke. Kemudian between saya rubah menjadi 100. Lihat kolom ya. Kalau saya rubah 100, itu hasilnya akan nempel. Kenapa? Karena 100 itu adalah jarak antar base point-nya.
baik itu base point itu mungkin ada di sini atau di sini, dia sejauh 100 dari tengah-tengah. Kalau misalnya base pointnya saya pindah di sini, yang saya base pointnya ini objeknya 100, tapi jarak antar objek ya, secara horizontal itu 100, maka akan berlimpit. Sekarang kita coba saya rubah ya, kolom saya rubah menjadi 150. Akan ada jeda antar objek. Kenapa? Objek sendiri itu adalah 100, kemudian masih ada 50. Nah, itu caranya. Jadi kita harus bisa memperkirakan jarak antar objeknya ditambah dengan objek itu sendiri ukurannya ya. Kemudian yang untuk row-nya ini tadi ada 50, ini saya masukkan 100, sehingga jarak antar base point-nya pojok ini sama pojok ini adalah 100, ini 50, kemudian ini 50, semacam itu. Nah, untuk ini 750 maupun 300 itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kalau sudah selesai, kita enter. Kita cek. Ini adalah 100. Ya, ini adalah 50. Jadi kita masukkan jarak poinnya 150 ya. Yang jarak base point yang row-nya adalah 100. Jadi semacam ini ya. Nah, jangan khawatir, nanti secara tetap akan bisa membuat yang semacam ini. Oke, terima kasih. Nanti dilanjut lagi pada perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya masih pada perintah array. Tadi array-nya adalah untuk array rectangular ya. Anak-anak bisa sambil mempraktekkan di program AutoCAD-nya ya yang telah dibuka, disambi latihan di situ ya, biar cepat bisa. Array sekarang ke polar array. Pada polar array kita akan menggunakan objek berdasarkan pemutaran ada titik pusat tertentu ya, dengan derajat tertentu, dengan jumlah penggandaan tertentu pula. Nah, langsung aja kita coba. Ini saya siapkan dulu sebuah objek. Pak, kalau minta teman yang lain untuk ngajari bisa enggak, boleh enggak Pak? Ini saya kesulitan ini Pak. Oke, enggak apa-apa Riz, silakan. Enggak, Karena bantu nanti dong. sistemnya nanti kerja kelompok ya. Jadi yang belum bisa diajari kelompoknya yang bisa. Biar bisa semua Riz. Ya Pak. Contohnya jelas. Nah, pada contoh ini saya akan memutar objek ini sesuai perputaran dengan titik pusat di sini. Dengan menggunakan Tanya Pak, harus selesai hari ini apa besok Pak? Ini tugasnya. Kita untuk pelajaran hari ini pengenalan materinya dulu ya Mas Haris. Nanti ketika selesai materi ada tugas ya. Tugasnya nanti dilihat di akhir materi. Silakan dinikmati dulu videonya sambil dicoba di program AutoCAD yang ada di laptop ya, silakan. Makasih ya Pak. selesai. Select objek. Klik Pak kanan. Guru, ini laptop saya, komputer saya kok nganu Pak. AutoCAD-nya tidak bisa dibuka, minta lisensi Pak. Oh ya gini Joko, Joko gabung sama Aris dulu
Enggak apa-apa, enggak megang, yang penting Joko tahu proses pembuatannya dari Aris ya. Enggak apa-apa, silakan Joko. Ya Pak, ya. Ini nggak bisa Mas minta Tes ini lisensi. center point. Titik pusatnya di sini bukan. Ruang Secara ya, default gitu. berarti 1, 2, 3 kali 2, 6. Sekarang saya ingin ubah menjadi 10. Nah, 10 ini adalah jumlah penggandanya termasuk yang asli. Bitpin di sini 36 adalah karena ini 360 derajat, maka jika dibagi menjadi 10 segmen berarti antar objek ini itu ada jarak dari base point-nya masing-masing 36. Lihat di tanda biru ini dengan yang biru ini adalah 36 derajat. Sekarang kita lihat yang fill ini apa? Jadi guru Ini kalau kita objeknya pada rentang 360 derajat penuh, kita wajib saja buat 180. presentasi aku. Berarti objeknya itu digandakan pada putaran hanya pada rentang 180 derajat. Otomatis bitnya sudah berubah, ini 20 ya. Yang biru-biru ini tentang jaraknya. Sekarang saya ubah dulu ya. Ya ini 360. Sekarang kita cek di tabel row-nya. Sekarang yang ada adalah 1. Kita rubah menjadi 2. Apa yang terjadi? Ya. Berarti penggandaan yang ke arah keluar dari titik senternya. Ini adalah jarak antar base point-nya. Nah, luar sini. Nah, karena ini objeknya itu adalah ukuran 100 ya harus lebih dari 100. Sekarang ini 150. Jadinya semacam ini kalau ditarik garis lurus, dia lurus pada base point-nya. Ini semacam ini. Ya nanti silahkan gunakan 10-nya karena kita kalau di arsitek jarang menggunakan. Ya, kalau pada kasus tertentu digunakan silahkan digunakan. Nanti kita lanjutkan lagi di level yang selanjutnya. Tetap bertahap, step by step. Itu yang berbahagia. Oke anak-anak ya, karena waktu tinggal sedikit untuk materi penggunaan fungsi chamfer dan fillet, anak-anak bisa mempelajari sendiri di rumah ya. Nanti materinya Bapak share ya. Sekarang kita masuk ke akhir, yakni bagian tugas ya. Bagian tugas untuk kalian ya. Nah ini, nah kelompoknya ya, ini kelompoknya saya bentuk untuk kelompok offset, yakni membuat benda kerja yang gambar kerja yang ada berhubungan dengan offset ya. Anggotanya ada 3, Koko, Listio, dan Fajar. Kemudian kelompok array untuk membuat gambar kerja yang ada hubungannya dengan array, ini ada Ahmad Hamdani, Eko, dan Haris. Kemudian yang terakhir ada kelompok untuk membuat benda kerja yang ada hubungannya dengan chamfer dan fillet. Ada 4 ya, Aris, Joko, Dwi, dan Kristi ya. Diingat-ingat, dicatat kelompoknya siapa saja ya, dan nanti segera membentuk tugasnya, membagi tugasnya ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada LKPD dari saya, semacam LKS ya, kalau bahasa umumnya. Nah, di sini LKPD pertama menilai aspek pengetahuan ya. Di sini kalian mengisi jawaban, nanti dikumpulkan pada akhir
materi kedua besok minggu depan ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kegunaan toolbar sketch modify. Yang kedua, jelaskan fungsi dari toolbar offset, array, jumper, dan fillet. Yang ketiga, jelaskan keterkaitan fungsi di atas dengan proses pembuatan gambar CAD. Oke, kita beralih ke job sheet. Nah, job sheet untuk proyek kalian nanti ya. Yang pertama, maaf ya, yang pertama yaitu materinya adalah modifikasi gambar CAD 2D, offset, array, jumper, dan fillet. Nah, medianya ada laptop, PC, modul, AutoCAD, gambar benda kerja, dan smartphone. Nah, untuk gambar benda kerjanya ini nanti tugas kalian mencari sendiri ya referensi gambar benda kerja yang akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian ya. Kalau offset ya berarti gambar kerja yang akan dibuat untuk fungsi offset nanti gambar kerjanya apa. Nah, di laptop dan PC disediakan, kalian bisa bebas memakai lab. Kemudian untuk program AutoCAD-nya sudah diinstal di situ, modulnya kalian sudah ada, nanti tinggal lihat sendiri ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada deskripsinya ya. Ini yang terpenting, kalian cermati baik-baik. Buatlah rancangan benda kerja yang akan kalian buat. Kelompok offset ini membuat poros transmisi ya. Kemudian kelompok array membuat bearing. Bearing berarti polar array ya. Kemudian untuk jumper dan fillet ini membuat mur dan baut. Oke. Yang kedua, kalian mulailah menyusun langkah pengerjaan. Yang ketiga, mulai mencari bahan acuan, mulai dari modul atau sumber online lain seperti YouTube. Kalian bebas milih seperti video yang Bapak tampilkan tadi untuk mengerjakan gambar kerja yang kalian buat. Kemudian buatlah gambar kerja dan lakukan proses editing menggunakan tool modify. Yang kelima, cara penggunaan tool dapat dilihat pada modul dan video pembelajaran YouTube. Nah, 4 video pembelajaran ini yang Bapak sertakan pada materi kali ini. Nanti bisa dilihat di PPT yang Bapak bagikan ke kalian. Yang keenam, proses pengerjaan sangat diutamakan ya. Ini aspek penilaiannya ya. Yang ketujuh, presentasikanlah setelah proses proyek dikerjakan. Jadi setelah gambar jadi, kalian akan diminta untuk tampil di depan mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Yang 8, yang terakhir, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan semangatlah dalam mengerjakan tugas. Jangan kasih kendor, pokoknya semangat terus ya. Oke. Terus ini sistem penilaiannya. Poin-poin penilaiannya adalah, nah, persiapan itu 20 poin, rancangan ada 30 poin, produk karya kalian 30 poin, dan kemampuan presentasi kalian itu 20 poin. Nah, oke. Terima kasih. Demikian tadi presentasi yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ya setelah pelajaran, bisa kalian japri ke WA saya atau gimana. Oke, untuk menutup kegiatan kita doa dulu ya. Saya minta Aris untuk menutup kegiatan pada hari ini. Silakan Aris menutup kegiatan. Pak, pada teman-teman, kami sudah jamnya Pak Khotib Imam sudah selesai dan kita akan pulang. Namun sebelum pulang, dulu pelajaran hari ini dengan berdoa mulai berdoa cukup. Terima kasih Bapak Aris, saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu. Apabila dari saya ada salah kata mohon dimaklumi ya anak-anak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.